Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM merupakan sebuah program yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memungkinkan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia selama 1 semester mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lintas pulau atau bahkan kota di seluruh penjuru Indonesia dengan tujuan untuk dapat memperkuat persatuan dalam keberagaman. Di antara banyak institusi yang terlibat, Universitas Negeri Jakarta atau UNJ menjadi salah satu tempat persinggahan bagi para mahasiswa pertukaran dari seluruh Indonesia. Tahun 2024 menjadi tahun yang istimewa bagi UNJ ketika kampus ini dengan bangga menyambut 87 mahasiswa dari 40 universitas terbaik di berbagai daerah di Indonesia. Program PM ini sangat baik. Selain untuk memberikan kapasitas akademik yang mungkin agak berbeda dengan kampus asalnya, tapi juga ada pengembangan kapasitas yang lain, ada soft skill, kepemimpinan gitu ya. Kemudian kompetensi-kompetensi lain yang saya kira memberikan bekal tambahan selain kompetensi akademik. Jakarta menjadi kota yang mahasiswa-mahasiswi ini pilih untuk memulai petualangan baru mereka. Melalui program PMM inilah mereka bertemu, belajar, dan berjuang. Dari banyaknya mahasiswa yang terpilih untuk dapat bertukar sementara di kampus UNJ, 2 di antara mereka berasal dari kota dengan keadaan geografis dan budaya yang sangat berbeda dengan Jakarta. Inilah PMM UNJ dari kacamata mereka. Halo Sobat Kampus Merdeka, perkenalkan nama aku Kadek Bayu Surastia. Aku dari Bali. Saat ini aku berkuliah di Universitas Pendidikan Ganesha semester 4, mengambil program studi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Di Bali, aku tinggal di desa kecil di daerah Buleleng, Bali Utara. Jadi di sana desanya masih cukup terbelakang lah bisa dikatakan, jauh dari ekspektasi hingar-bingar kota metropolitan seperti itu. Di daerah saya itu semua orang, hampir semua orang itu berprofesi sebagai petani. Kebetulan orang tua saya adalah seorang petani, jadi belakangan ini petani di daerah saya harus sedikit fighting dengan keadaan, dengan iklim dan lain sebagainya. Jadi dalam pendidikan saya terutama untuk sampai ke perguruan tinggi memang sedikit bahkan memerlukan effort yang lebih dari orang tua saya sendiri untuk bisa melanjutkan di perguruan tinggi ini. Perkenalkan, nama aku Melanie Silvana Putri, aku dari Universitas Andalas, asalnya dari Padang, Sumatera Barat. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi. Kebetulan aku asal lahirnya itu dari Kerinci. Nah, mungkin jarang ya orang dengar Kerinci. Kerinci itu adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Dan di Kerincinya itu aku kebetulan di salah satu desa juga yang agak, kalau dibilang terpencil enggak, tapi desanya emang lumayan agak kecil dari desa-desa lain. Motivasi aku ikut PMM itu yang pertama ingin mengenal hal baru. Jadi aku sendiri orangnya ingin merasakan hal-hal yang di luar apa yang belum aku rasain. Jadi secara kehidupan di Bali jauh berbeda dengan yang ada di Jakarta ini. Mungkin adik-adik dan teman-teman lain mungkin nanti memiliki alasan yang sama seperti itu. Dan itu memang betul sekali, itu akan sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Dengan kita masuk ke dalam tanda kutip dunia yang baru, itu akan membuka perspektif kita, membuka kacamata kuda kita, menambah perspektif kita lebih luas lagi seperti itu. Kenapa aku ikut PMM itu karena aku itu orangnya nggak bisa diem. Maksudnya tuh aku nggak bisa kayak kuliah, cuman kuliah aja. Aku pengen nyobain suatu hal yang baru. Mungkin ini salah satu cara aku bisa mengeksplor itu. Sebagai mahasiswa yang baru pertama kali datang ke Jakarta, tentunya kehidupan kampus di Jakarta penuh dengan tantangan dan peluang baru.
Perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan kota asal mereka menjadi sebuah kesan yang menarik saat mereka berkuliah di kampus UNJ ini. Kita kan dibedakan klaster pulaunya. Jadi kita tahu setiap pulau di Indonesia itu memiliki perbedaan, memiliki keberagamannya masing-masing lah. Ketika kita masuk ke klaster pulau yang lain, tentu saja kita di sana harus banyak beradaptasi, harus cepat beradaptasi, harus cepat belajar seperti itu. Jadi interpersona kita itu dilatih di sana. Kemampuan kita secara individu itu dilatih dalam beradaptasi dan lain sebagainya. Dari UNJ dan kampus asalku itu Undiksa itu jauh berbeda. Jadi di Undiksa itu tidak ada gedung-gedung yang tinggi dan lain, paling cuma 3 lantai gitu. Tapi ketika aku di UNJ lantainya bisa sampai 10, bisa sampai puluhan lah. Jadi itu hal yang bagus sih menurutku yang dapat aku coba di UNJ. Kalau dari kegiatan PMM itu seperti biasa ya, karena kita pertukaran mahasiswa, jadi sini kita tetap kuliah seperti biasa. Terus kita ada mata kuliah tambahan yang menurut aku modul Nusantara, karena kan kita masih kuliah gitu loh jatuhnya. Terus selain itu mungkin kadang-kadang kita ada acara yang dari PMM sendiri, kayak misalnya kemarin itu ada bikin perayaan Hari Kartini di asrama gitu-gitu. Di asrama kita sering tukar-tukar cerita sih, mulai dari cerita pribadi, cerita keseharian, cerita orang tua. Kita seringnya berbagi cerita. Terus kadang juga kita keluar main sama-sama gitu. Dan nih yang menarik di asrama, kemarin kita ada nonton bareng di asrama. Itu kemarin kebetulan ada Indonesia lagi bertanding sepak bola. Kemarin kami satu asrama itu niat banget buat begadang, niat banget buat ada yang bangun jam 1. Terus kita seru-seruan lah di sana, heboh. Jadi itu pengalaman yang paling berkesan sih menurutku di asrama, Kak. Senantiasa saya sampaikan bahwa program PMM ini harus memberikan nilai lebih kepada mahasiswa yang datang ke UNJ. Oleh karena itu ada pola pengasuhan khusus yang diberikan selama mereka tinggal di asrama. Jadi asrama tidak hanya menjadi tempat tinggal untuk tidur dan belajar dalam pengertian hanya baca buku, tapi lebih dari itu adalah pengembangan kapasitas lain. Maka ada pola-pola pengasuhan, kegiatan-kegiatan ekstra, soft skill dan sebagainya. Tidak hanya belajar di kampus, mereka juga menjelajahi keindahan dan keberagaman kota Jakarta melalui kegiatan Modul Nusantara yang diadakan di hampir setiap akhir pekan. Modul Nusantara yang pertama itu kami dulu sempat ke Kota Tua. Iya, Kota Tua. Di sana kami masuk ke Museum Wayang, kemudian ke kantor gubernur yang dulu, Museum Fathahillah. Jadi di sana kami belajar banyak tentang hal-hal yang ada di dalamnya sih. Terutama saya lebih interest ke Museum Fathahillah seperti itu. Jadi di dalam itu saya belajar tentang VOC dan sebagainya. Jadi saya mendengarkan sekaligus melihat secara langsung bagaimana kisah-kisah yang diceritakan itu. Kalau ke Kota Tua kemarin kita yang paling berkesan buat aku mungkin pas ke Museum Bank Indonesia ya kalau nggak salah. Karena menurut aku arsitekturnya bagus, terus kayak estetik gitu. Terus kalau di Monas itu baru pertama kali naik ke Monas yang paling atas, bisa ngeliat kayak ya separuh Jakarta mungkin bisa kelihatan dari atas itu. Kemudian kemarin juga kami sempat ke Museum G30 SPKI. Iya, di sana karena sebelumnya kan kita mungkin sempat mendengar bagaimana peristiwa itu terjadi, kemudian bagaimana hal-hal yang ada di dalamnya. Terus kemarin itu saya mencoba dapat kesempatan ke museum itu, jadi sangat bersyukur bisa mendengarkan lagi lebih
detail ceritanya dan apa saja yang mungkin belum saya dengar dari peristiwa tersebut. Jadi kemarin juga di modul Nusantara kemarin kami PMM UNJ itu sempat ke gereja katedral dan juga Masjid Istiqlal. Saya sendiri karena non Muslim dan juga non Kristen, jadi ada perasaan atau saya sendiri itu sangat excited lah seperti itu karena terus terang saya belum pernah masuk masjid, belum gereja pernah tapi yang berbeda seperti itu. Jadi kemarin ada kesempatan seperti itu, saya sangat tertarik dan sampai di dalam memang saya lihat itu sangat megah sekali, baik itu gereja katedral, Masjid Istiqlal itu sangat megah sekali. Karena kan setiap modul itu kan kita keluar, apalagi kalau yang modul keluar gitu kan. Aku jadi kayak ngelihat mereka dari yang berbagai pulau itu pergi jalan-jalan Jakarta, ngelilingi kebudayaan Jakarta. Aku seneng banget karena mereka bisa mengenal Jakarta gitu Kak. Aku pengen banget kayak nunjukin mereka ini ada ini, di Jakarta ada ini gitu Kak. Terus juga mereka itu juga sangat welcome kan sama aku, sama mentor yang lain juga. Jadi kadang setiap pulang motos juga kita suka ngobrol bareng, makan bareng gitu Kak di asrama gitu. Jadi kayak makanya kalau ini kan mau mendekati perpisahan gitu, kayak sedih banget nanti aku kan tinggal di sini maksudnya. Jadi kalau misalnya ngunjungin tempat-tempat yang sebelumnya kita kunjungin kayak bakal sedih banget gitu Kak, karena kenangan mereka sama mereka itu berbekas banget gitu Kak. Perjalanan sebagai mahasiswa pertukaran tidaklah selalu mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, dari setiap tantangan ada pembelajaran berharga yang didapat. Seperti halnya adaptasi, toleransi, dan relasi. Mereka menemukan maknanya di sini. Namun, hal tersebut setimpal dengan rindu akan keluarga yang harus mereka bendung untuk kurang lebih 4 bulan lamanya. Awal-awal pas pertama kali nyampe sini, itu langsung dari bandara langsung ke asrama. Wah, nyampe asrama itu mana di kamarku nggak ada yang dari Sumatera Barat, nggak ada yang dari Jambi. Mereka dari Kalimantan, Makassar. Aku cukup kaget karena aku baru pertama kali ketemu dengan orang-orang yang sangat jauh gitu loh. Terus juga kalau dari bahasanya, akhirnya aku bisa tahu ya bahasa Makassar ternyata kayak gini gitu. Terus kalau misalnya dari sifatnya mungkin aku pasti sebanyak itu orang pasti aku bakal nemuin, aku pasti ketemu dengan orang yang sifatnya itu nggak pernah aku temuin sebelumnya, dan aku harus bisa menerima itu dan mereka juga harus menerima sifatku yang kayak gini gitu. Aku selama di Jakarta ini terus terang kangen sekali Kak sama keluarga. Sedikit tidaknya dengan video call, teleponan itu bisa mengobati sedikit rindu ke keluarga yang ada di Bali. Aku video call hampir setiap hari. Terus juga kayak setiap hari paling nggak aku nanya kabar, "Mah, hari ini ngapain aja?" gitu. Terus diceritain, hari ini lagi gini. Itu lumayan sih mengatasi kerinduannya karena dari Kerinci ke Padang aku juga itu kan ngerantau, jadi ini bukan momen merantau yang pertama gitu. Awalnya aku sempat nggak jadi mau ikut karena aku pikir hidup di Jakarta itu mahal. Dan berat, tanggungan orang tua tambah berat gitu. Jadi aku pikir ya udahlah aku nggak usah ikut aja, nggak usah diambil gitu. Tapi karena orang tua juga mendukung, nggak apa-apa katanya. Kalau buat pendidikan, apapun pasti didukung. Dengan kita mengikuti PMM ini juga kita dapat mengembangkan diri kita, bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan baru, bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan baru itu.
Kemudian dengan kita berada di lingkungan baru, kita mengenal orang-orang yang baru juga. Mungkin yang di kemudian hari kita tidak tahu dengan orang-orang baru itu kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, menciptakan satu inovasi yang mungkin akan berdampak bagi banyak orang, seperti itu. Dari 4 macam bentuk kegiatan, dari mulai kebinekaan, inspirasi, terus refleksi, dan terakhir kontribusi sosial, itu adalah semua kegiatan yang kaitannya sangat baik. Karena kita bisa mengenalkan kepada mereka, berbagi kepada mereka berbagai macam hal. Salah satunya mengenalkan gambaran tentang tempat yang sedang mereka ikuti. Di Jakarta kita mengenalkan ini, kita mengenalkan budayanya dan lain sebagainya. Kita juga mendatangkan kepada mereka para pembicara-pembicara, termasuk mengajak teman-teman mahasiswa ini untuk terlibat langsung dalam berbagai macam kegiatan. Waktu berlalu begitu cepat. Saatnya untuk pulang ke kota asal masing-masing dan membawa semua pengalaman serta kenangan indah ini bersama mereka. Terus makin kesini makin ngerasa deket sama mereka karena lebih sering ngumpul, lebih sering jalan. Ya buat pisah sama mereka kayaknya berat sih. Dari teman-teman aku belajar banyak, terinspirasi banyak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wah, kalau kalian bisa nih ngerasain atau bisa nih kalian lihat, wah aku sayang banget sama kalian. Walaupun aku baru kenal, walaupun kita sering berbeda pendapat, kita sering selisih paham, kita ada berantem-berantemnya. Apalagi aku yang dikit-dikit kayak orang marah, padahal aku nggak marah, dikit-dikit aku kesel. Tapi mereka baik banget, mereka mau ngerti itu semua. Bah, aku sayang banget sama kalian. Kalau ini merupakan hari terakhir saya bertemu dengan mereka, saya ingin mengatakan ke mereka, terima kasih atas keseruannya selama PMM ini. Kemudian teman-teman jangan lupa saya ada di Bali. Kalau butuh apa-apa di Bali, hubungi saya. Siapa tahu saya bisa membantu dengan semampu saya. Aku cuma mau bilang makasih banget buat kalian karena udah memilih UNJ sebagai kampus tujuan kalian untuk menempuh pendidikan dan juga mengeksplor budaya Jakarta selama 5 bulan ini. Mungkin setiap lingkungan itu kan punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya Kak. Jadi aku berpesan untuk ambil sisi-sisi baiknya saja dan semoga hal-hal baik yang kalian dapatkan dari sini itu bisa bermanfaat buat kalian. Terus terima kasih juga atas kebersamaannya selama PMM ini, selama modul Nusantara ini. Selamat kembali ke daerah kalian masing-masing. Jangan lupain juga aku dan mentor-mentor yang lain, kebersamaan kita gitu. Terus juga jangan lupa ceritain hal-hal menarik yang kalian rasakan selama di sini, selama modul Nusantara, selama mengeksplor Jakarta ke keluarga kalian, ke kerabat kalian. Semoga kita bisa bertemu di hari. Satu hal yang saya berikan kepada teman-teman, khususnya di kelompok saya di PMM ini, yaitu silahkan berikan mimpi-mimpi yang ingin kalian berikan atau mimpi-mimpi yang ingin kalian dapatkan. Salah satunya yang saya berikan adalah mimpi untuk mendatangi negara-negara yang ingin teman-teman dapatkan. Salah satu mimpinya ingin datang ke Eropa, ingin datang ke Amerika, silahkan tulis, saya bilang begitu. Ketika sudah ditulis, saya berikan satu hal untuk mereka, yaitu ketika bisa datang ke tempat itu, ketika bisa datang ke negara tersebut yang diimpikan, jangan sampai melupakan bagaimana proses Anda bisa sampai ke situ. Walau kita tidak lagi beri bersama lagi. Usai perpisahan ini, Jakarta
akan selalu menjadi kota yang penuh dengan cerita kita. Kawan-kawan, di kota ini kita telah berhasil membuat sebuah ikatan persahabatan dalam perbedaan. PMM 4 UNJ. Mereka itu kan dari berbagai daerah. Tentu saja kayak mereka dari berbagai latar belakang juga. Kan di PMM 4 ini kayak lebih sedikit karena mungkin dananya ditekan dari pihak. Tapi kadang, nah ini karena masih langsung dengan saya, makanya cara yang biasa saya lakukan. Lucu banget. Ulang. Lanjut aja, lanjut. Tinggi tuh pas kameranya dekat. Lanjut aja, lanjut. Dadah. Dadah. Oke, mantap. 1, 2. Istiqlal.